Orang tua pada umumnya sering khawatir ketika anak mengalami diare. Apalagi jika frekuensi diare sering dan anak tampak lemas. Lalu sebenarnya apa saja sih penyebab diare pada anak? Apakah diare pada anak berbahaya? Bagaimana cara mengatasinya? Simak video berikut ini ya Mams sampai selesai, agar Mams mengetahui informasi pengertian tentang diare dan penanganan apa saja yang sebaiknya dilakukan ketika anak mengalami diare. Menurut Badan Kesehatan Dunia, WHO, diare adalah kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam periode 24 jam. Fakta yang didapatkan dari WHO, penyakit diare merupakan penyebab kematian nomor 2 pada anak di bawah 5 tahun. Laporan dari Badan Kesehatan Dunia WHO menunjukkan bahwa sekitar 525.000 anak balita meninggal setiap tahunnya akibat diare. Secara global, ada hampir 1,7 miliar kasus penyakit diare pada anak setiap tahun. Diare merupakan penyebab utama malnutrisi pada anak di bawah 5 tahun. Apa penyebab diare pada anak? Sebagian besar diare pada anak disebabkan oleh infeksi virus. Terutama rotavirus merupakan penyebab utama sekitar 60 sampai dengan 70% diare infeksi pada anak. Selain itu bisa juga akibat infeksi bakteri sekitar 10 sampai dengan 20%, parasit sekitar kurang dari 10%. Sisanya bisa karena alergi, keracunan, intoleransi, dan efek samping obat. Diare akibat infeksi virus bisa sembuh tanpa antibiotik jika sistem imun anak cukup kuat. Apakah diare pada anak berbahaya? Air yang keluar melalui diare juga membuat cairan dan elektrolit dalam tubuh banyak terbuang, terlebih jika anak muntah-muntah. Dibandingkan orang dewasa, anak lebih rentan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Jika tidak segera ditangani, dehidrasi berat bisa sampai menyebabkan penurunan kesadaran, kejang, bahkan kematian. Oleh sebab itu, Mams perlu memperhatikan tanda bahaya pada anak yang sedang mengalami diare, terutama jenis dehidrasi berikut ini. Diare tanpa dehidrasi. Keadaan umum sadar, mata tidak cekung, keinginan untuk minum normal dan tidak ada rasa haus, turgor kulit kembali segera. Diare dehidrasi ringan atau sedang. Anak biasanya gelisah atau rewel, mata cekung, ingin minum terus dan ada rasa haus, turgor kulit kembali lambat. Diare dehidrasi berat. Anak tampak lesu, lunglai atau tidak sadar, mata cekung, malas minum, turgor kulit kembali sangat lambat. Turgor kulit adalah tingkat kelenturan kulit untuk menentukan apakah anak kurang cairan atau tidak dengan cara menarik kulit perut anak. Kemudian lepaskan. Apabila lipatan kulit tersebut kembali dengan cepat, artinya anak tidak dehidrasi, tapi jika kembalinya agak lama, artinya anak dehidrasi. Bagaimana cara mengatasi anak diare? Pertama, pastikan kebutuhan cairan anak tercukupi. Jika usia si kecil masih di bawah 6 bulan, berikan ASI atau susu formula setiap kali ia muntah atau diare. Jika usianya sudah lebih dari 6 bulan, berikan ia minuman rehidrasi, misalnya Oralit. Pada anak yang sudah diberi empasi, pastikan asupan nutrisi dari makanan cukup. Kedua, berikan makanan yang lembut dan mudah dicerna dan hindari pemberian makanan berserat. Jangan memberikan jus buah atau soda karena akan memperparah diare. Ketiga, karena sebagian besar diare pada anak disebabkan oleh virus, maka obat-obatan antibiotik tidak perlu diberikan. Antibiotik hanya diberikan jika diare disebabkan oleh bakteri. Diare akibat infeksi virus dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu beberapa hari. Namun tetap pantau kondisi anak dan berikan ia asupan cairan yang cukup. Keempat, memberikan obat zinc yang tersedia di apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Diberikan sekali sehari selama 10 hari berturut-turut meskipun diare sudah berhenti. Zinc dapat mengurangi parahnya diare, mengurangi durasi, dan mencegah berulangnya diare 2-3 bulan ke depan. Bagaimana pencegahan diare pada anak? Di Indonesia, kasus diare pada anak masih sangat banyak, oleh karena itu orang tua perlu melakukan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Diare pada anak dapat dicegah melalui beberapa cara berikut ini. Pertama, menjaga kebersihan lingkungan, terutama sumber air minum. Pastikan air dan makanan yang dikonsumsi bersih dan matang. Kedua, membiasakan anak untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil atau buang air besar, juga setelah memegang benda kotor. Ketiga, memberikan ASI pada anak berusia kurang dari 2 tahun untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Dan yang keempat, memberikan anak makanan yang bergizi dan bermanfaat untuk pencernaannya. Bagaimana Mams? Apakah informasi ini bermanfaat?
Jika Mams suka video ini, Mams bisa bantu untuk like, subscribe, dan share video ini untuk terus mendukung dan membuat kami tambah semangat lagi dalam memberikan informasi seputar kesehatan anak. Dan juga tentunya dengan dukungan Mams, kami berharap bisa menjadi lebih baik dan berkembang. Salam sehat untuk Mams dan keluarga.